Menulis jurnal, tips menulis jurnal adalah pertama, determine topics that are appropriate to your abilities. Artinya adalah pastikan dulu nih topik apa yang kalian pahami, yang kalian minati. Harus topik yang kalian minati. Misalkan pragmatics, ini yang umum dulu topik, topiknya adalah pragmatics. Saya mau membahas tentang cara berbicara orang, film. Apakah dia direct to the point atau ada nggak sih menggunakan dia intro dulu, basa-basi dulu gitu. Dilihat dari segi pragmatik. Social linguistics, syntax, semantics, applied linguistics, boleh ya. Itu adalah topik apa yang menarik buat kalian topiknya. Misalkan kalau saya senang dengan social linguistics misalkan ya. Di dalam social linguistics itu kan banyak subtopiknya ya ketika kita menemukan buku. Ketika kita membaca buku. Sekarang pastikan dulu nih topik apa. Yang kedua adalah define subtopics. Yang kedua adalah temukan topik lebih spesifik topik apa yang akan kalian bahas. Topiknya seperti social linguistics. Social linguistics itu kita membaca buku. Caranya adalah ketika kita membaca buku, guys, kita pastikan kita membaca daftar isi. Nah, di daftar isi itu ada topik-topik. Di daftar isi ada topik-topik, nah seperti ini, saya buktikan. Di daftar isi ada topik-topik kan, ada big brochure, ada tentang language and gender. Jadi pastikan bahwa kalian baca buku, temukan subtopiknya. Ketika menemukan subtopik, akan mudah buat kalian lebih spesifik. Kemudian ketiga adalah start looking for references. Temukan. Mulai nih mencari buku references, atau mau datanya dari jurnal, mau dari film. Kalau misalkan kita social linguistics, language and gender, gini cara menulisnya, judul, judul harus menarik, language, language and gender. Pada film apa, Deadpool misalkan. Kajian apa yang kalian lihat kan topiknya udah social linguistics, kajian social linguistics. Atau bisa nggak yang lain? Boleh, misalkan penutur, atau speech act pada film. Endgame, kajian pragmatis. Kan udah ada ya, start looking for references. Keempat adalah look at the language. Kayak bahasanya seperti apa. Jurnal. Penyampaiannya seperti apa. Pastinya formal. Tidak hanya berbicara tentang grammar saja di sini, tetapi juga sudah berupa bagaimana, how to deliver, the analysis, the idea, how to deliver, bagaimana ide-ide kita itu disampaikan dalam tulisan, seperti itu. Akan saya bahas berikutnya ya. Kalau melihat grammar nanti ada Grammarly, nanti akan saya kupas. Kelima adalah belajar tentang tekniknya, teknik menulis adalah template-nya jurnal. Mungkin nanti kita lihat misalkan IJL, kita mencoba IJL, kita coba ya ke IJL. Kita coba IJL. IJL Udiatama. IJL Udiatama. Kita menemukan, kita harus tahu ya format penulisan itu seperti apa, jangan sampai salah. IJL nih ada di sini. Kita lihat about. Pasti di sini ada. Guidelines for authors. Kita langsung ke bawah. Guideline-nya adalah manuskripsi. Manuscript preparation guideline, ada paper title, author, abstract, introduction, method, nah result and discussion, conclusion, references ada ya. Nanti saya akan kupas tuntas lebih lanjut lagi. Yang terakhir adalah menggunakan jangan lupa ketika kita mau publish di jurnal, kita harus ngecek dulu nih, cek plagiarismnya apa. Ini boleh dilihat ya, ini Grammarly, atau plagiarism. Kita harus ngecek dulu, jangan sampai kita mengirim jurnal kita, ini sudah jadi, kita percaya diri langsung kirim. No, please don't do that. Kita harus ngecek dulu plagiarismnya. Maksimal itu katanya 30, tapi kalau saya identik dengan 20%. Kalau dia udah kita cek plagiarismnya 30%, wah itu luar biasa. Tipsnya ya,
Ada tipsnya. Oke. Ini tipsnya ya. Tadi udah putuskan dulu nih, kalian mau ambil topiknya apa, minatnya apa. Oke. Topiknya apa, baru ada divine subtopics. Oke, maupun jurusan kalian apa ya, mau jurusan akuntansi, manajemen, teknik, oke, dakwah, atau jurusan apapun gitu. Lihat dulu kalian tertariknya di bidang apa gitu. Pastikan ada yang umum dulu. Oke. Misalkan kalau manajemen, ya, dia misalkan tertarik tentang leadership. Atau seperti ini misalkan, oke, tentang organisasi ya. Kita bisa memperkerucut lagi, lebih spesifik. Misalkan kita jadi bagaimana ya caranya, kita perkerucut lagi saja pengaruh kompensasi dan komitmen. Pengaruh kompensasi dan komitmen organisasional pada apa? Pada perusahaan apa? Pada perusahaan Telkom kah atau perusahaan apa yang akan kita kaji? Akan kita jadikan sumber. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita bagian bahasa, oke, saya selalu mengingatkan kembali ke mahasiswa bahwa kita harus membaca divine. Subtopiknya apa? Saya kasihkan contohnya seperti ini. Ketika kita mau menulis, mau menulis jurnal misalkan ya, kita bingung nih, judulnya udah ada, judul apa, kajiannya udah ada, tapi mau menulis jurnalnya seperti apa, bingung. Oke, nih kita ya, coba ini buku Social Linguistics, Introduction to Social Linguistics ya, bukunya. Oke, saran seperti ini. Sulit tidak? Of course not ya. Oke, kita lihat ke ini daftar isinya ya, konten. Right? Nah ini seperti ini. Language maintenance and shift. Kita bisa diteliti tuh language maintenance. Oke. Language maintenance apa? Bahasa Batak misalkan yang ada di Bandung. Oke. Mempertahankan bahasa Batak supaya tidak punah, gitu kan? Mempertahankan bahasa Sunda supaya tidak punah, mempertahankan bahasa daerah supaya tidak punah kan? Seperti itu. Dilihat dari sudut pandang social linguistik. Oke. Ada di sini kan language shift. Ada. Oke. Nah, indah sekali. Supaya apa? Supaya tidak punah itu, supaya tidak hilang. Faktor-faktornya apa saja? Oke. Nah, caranya bagaimana? Oke, mempertahankannya. Arisan, ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada language cognition and culture. Katanya budaya Sunda dengan budaya Batak atau dengan budaya Jawa itu berbeda sekali gitu. Dilihat dari apa misalkan? Oke, dilihat dari demografi ya, daerah seperti itu. Sosial, oke, ini social class ya. Oke, itu bisa. Jadi bisa ya. Attitudes and applications, attitudes to language, bagaimana kita memperlakukan bahasa Inggris, bagaimana kita memperlakukan bahasa daerah kita, gitu. Apakah kita lebih memperlakukan bahasa Inggris di atas segalanya atau bahasa daerah, okay? Dan itu pasti dipengaruhi oleh social linguistics. Social linguistics kan, social linguistics study of social itu society, linguistics, okay, bahasa. Berarti bahasa, okay, ilmu mempelajari tentang bahasa dan masyarakat, gitu. Bagaimana bahasa disampaikan di lingkungan kita. Okay, nah berikutnya bisa gender, politeness and stereotypes. Kalau menurut teorinya Holmes ini bahwa perempuan itu lebih halus ya. Mungkin kalian berpikir sama ya, bahwa laki-laki itu lebih kasar. But can you imagine now, saat ini apakah betul ini masih berlaku? Apakah perempuan itu lebih halus? Tergantung. Apakah karena pengaruh lingkungan dia menjadi lebih kasar? Misalkan kita lihat deh status-status di Instagram atau di Facebook, Twitter. Orang bahasa tabu itu ya, bahasa tabu sudah sering diucapkan, sudah sering disampaikan oleh perempuan loh ya. Dan seperti ini, laki-laki menyampaikan. Kalau menurut teori, bahwa laki-laki itu jarang membicarakan tentang, menyampaikan tentang intensifier ya, adjektif, menggunakan adjektif. Tapi laki-laki sekarang coba, I love your skirt. Saya menggunakan, oke, kamu punya anti-aging nggak? Atau punya pelembab nggak? Ini panas gitu. Jadi bergeser tidak? Ya bergeser. Tapi kenapa bergeser? Itu yang perlu kita kaji. Kenapa? Karena faktor apa gitu? Apakah karena pendidikan bisa terjadi ya? Bisa. Pengaruh lingkungan boleh.
Jadi tidak ada yang tidak bisa dianalisis.